Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali kami berdua bisa menemui Anda kembali di akhir pekan ini bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Ada banyak yang ingin kami sampaikan di sini. Bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Semoga semua aktivitas dan rencana Anda untuk sekarang nih ya, musim liburan akhir tahun Ian, semuanya kami doakan berjalan lancar dan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan semua plan Anda. Nah, ini merupakan saat-saat yang paling favorit buat saya Ian. Akhir tahun ya. Akhir tahun ini karena di mana-mana tuh gemerlap meriah. Lampu-lampu ya, holiday lights ya. Banyak hiasan, banyak holiday light dan juga banyak acara, yaitu di akhir pekan ada Natal nanti dan juga ada Tahun Baru. Waduh, sibuk sekali di akhir tahun ini dan pastinya juga banyak sekali yang sudah cuti dan mudik sekarang. Tapi tidak termasuk saya dan termasuk ya. Saya tadi pakai kendaraan umum di kereta kok sepi ya, baru sadar. Oh iya ya, betul. Sudah mulai banyak yang mudik. Jalan raya juga sekarang agak sepi pemirsa di Washington DC. Rupanya itu ya, banyak yang mudik ya. Banyak mudik. Dan tradisinya masih sama, ada berbagai pohon Natal juga di sini dan banyak cerita tentang pohon Natal ini di Reportase Weekend. Asosiasi Produsen dan Penjual Pohon Natal National Christmas Tree Association memperkirakan 25 hingga 30 juta pohon cemara dijual setiap tahunnya di Amerika. Setelah harga sempat berfluktuasi tinggi selama darurat pandemi, harga pohon Natal tahun ini mulai stabil meski pasokan di sebagian Amerika tak mencukupi. Kota Laramie di negara bagian Wyoming dikenal sebagai kota pelajar dengan adanya University of Wyoming yang punya sekitar 11.000 mahasiswa. Nah, di kota ini ada 2 restoran sushi milik diaspora Indonesia. Kedua restoran tersebut menjual makanan asal Jepang yang populer ini. Apakah mereka saling merasa kompetitif? Setiap tahun ribuan orang dari seluruh Amerika menjadi sukarelawan untuk mendapatkan pengalaman liburan yang sangat eksklusif. Di Gedung Putih, ratusan relawan terpilih dalam kesempatan mendekorasi untuk Natal. Pemirsa, berdasarkan catatan sejarah, tradisi menghias pohon Natal dimulai sekitar abad ke-16 dan ini ditemui di benua Eropa, tepatnya di Jerman. Dan kalau di Amerika sendiri, baru ditemui hiasan Natal ini pada tahun 1820-an, tepatnya di sebuah komunitas komunitas Jerman di negara bagian Pennsylvania. Dan akhirnya menjadi global di mana-mana pohon Natal menjadi simbol untuk perayaan hari Natal dan pohon cemara pinus ini menjadi pilihan ya dan komoditas. Iya, nah di Amerika Serikat sendiri pemirsa, menurut National Christmas Tree Association, ini merupakan asosiasi nasional produsen dan penjual pohon Natal di Amerika Serikat, ada sekitar 25 hingga 30 juta pohon Natal yang terjual setiap tahunnya di Amerika. Nah, ini juga agak berubah ya angkanya ya, agak fluktuatif baik jumlah penjualan dan juga harga selama masa pandemi, tapi kalau sekarang itu harganya sudah mulai stabil walaupun ada inflasi dan lain sebagainya, tapi masih ada masalah kelangkaan di beberapa negara bagian. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Shamrock Christmas Tree Farm dekat Long Island, New York harus menutup kegiatan usahanya selama musim belanja pohon Natal November dan Desember. Pemilik toko ini, pasangan Joe dan Kathy Shipman, dengan berat hati mengambil keputusan ini karena kurangnya pasokan cemara jenis Fraser yang paling laku keras sebagai pohon Natal. We didn't want to open just partial and have people come in and be disappointed. We felt the right decision was to close the farm this year, let the field get a little bit bigger, give us time to source some trees for next year. Beragam faktor berada di balik keterbatasan ini, mulai kekeringan di sejumlah wilayah Amerika Serikat hingga kebakaran hutan di Kanada. These bins would be full with trees, various sizes, and you can see there are no trees here. Meski mengakui ada keterbatasan stok di beberapa wilayah AS, sebuah asosiasi produsen pohon hidup tebangan untuk pohon Natal mengatakan pasokan pohon secara umum tahun ini mencukupi.
There's nothing more frustrating to a farm or retail location than they don't have the inventory that they want or need for a season. However, it really is not the story nationwide, and we have a good supply of trees. Analis mencermati meski tidak berlimpah, pohon cemara untuk pohon Natal tahun ini memang relatif tersedia. We're still going to have a tight amount of trees, meaning a limited number, but there still should be a tree for everybody. A little bit better probably than last year, but you have to remember that these trees you buy this year were planted in either 2008 up to 2015. So we don't grow ourselves out of those shortages very quickly. Sementara harga meningkat dibandingkan tahun lalu. Meski kenaikan kali ini tak sedrastis tahun-tahun sebelumnya saat darurat pandemi COVID. So I know last year costs were a real concern for people. I believe that from what I'm seeing coming through on market reports is that the trees are probably going to be similar prices to last year. Now you're always going to have differences. More quality, higher quality trees are going to cost you a little more versus something maybe more like a Charlie Brown tree that maybe doesn't look as perfect. Will probably cost a little less, but it looks like the prices have moderated this year. Menurut The Real Christmas Tree Board, rata-rata harga pohon cemara di AS tahun ini mencapai kisaran $80. Menurut berbagai survei, mayoritas warga Amerika Serikat yang merayakan Natal menggunakan pohon artifisial atau pohon tiruan untuk menghiasi rumah mereka menjelang Natal. Dan hanya sekitar 17% menurut Morning Consult, sebuah konsultan yang setiap tahunnya membeli pohon Natal baru dari pohon cemara tebangan. Dan mereka inilah yang paling terdampak oleh naik turunnya harga cemara. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, untuk harga pohon Natalnya sendiri, pemirsa, di Amerika Serikat itu rata-rata berkisar $80 ya untuk pohon yang ukuran rumah lah ya, tidak terlalu tinggi, antara 1,5 sampai 2 meter, yang jelas lebih tinggi daripada saya, Ian, mungkin setinggi Anda. Ya, dan ini juga tergantung dari selera orang. Sekarang ini banyak yang ingin ramah lingkungan dan lain sebagainya, nggak kepingin pohon ditebang, mereka menggunakan pohon plastik. Tapi itu juga dikritik karena justru itu nggak ramah lingkungan. Pro kontra. Ada perdebatannya, tapi saya senang sekali sebenarnya dengan pohon cemara yang asli. Betul. Karena baunya itu khas, aromanya khas sekali dengan bau pinus dan juga kayu cemara ini. Betul. Yang merepresentasikan akhir musim tahun atau ya, di sekitar bulan Desember. Betul. Dan pemirsa, masih banyak cerita lainnya seperti tentang pohon Natal yang dibagikan secara gratis di Amerika. Jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend yang kami bawakan dari studio VOA di Washington DC. Masih bicara tentang pohon Natal ya, karena kita sekarang dalam suasana Natal dan akhir tahun. Kalau di Amerika Serikat, seperti yang tadi sudah kami bawakan liputannya, harga pohon Natal di Amerika Serikat itu kira-kira $80 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, ini kan walaupun sebuah tradisi yang kayaknya orang yang merayakan tuh kepingin punya pohon Natal, tapi kan nggak semuanya mampu untuk membayar segitu. Dan sebuah perusahaan daur ulang yang juga ingin menyebarkan kebaikan dan juga berderma kepada warga yang merayakan Natal, menginisiasi sebuah inisiatif yaitu memberikan pohon Natal secara gratis dan ditukar dengan sampah ataupun barang-barang bekas dan juga barang-barang daur ulang secara gratis mendapatkan pohon Natal. Warga Los Angeles bernama Marisa ini mengambil pohon Natal untuk putrinya di tempat yang tidak biasa, yakni sebuah perusahaan daur ulang bernama Active Recycling. My daughter has a heart condition. I didn't have money to buy a tree this year, and she really wanted one.
So I saw this on Facebook and I told her she wanted to come. She said yes. Setiap tahun, Active Recycling mendorong warga membawa barang daur ulang atau sampah untuk ditukar dengan pohon Natal gratis. Tokoh di balik prakarsa ini adalah Presiden perusahaan, Errol Siegel. This is my 8th year of giving away 1,000 Christmas trees, free. I don't sell them, but you need to bring in recycling or you need to bring in some trash. Ada juga Santa Claus yang ikut membagikan sejumlah pohon Natal. General Manager Diego Rojas yang berperan menjadi Santa mengatakan, ini bukan hanya baik bagi bumi, tapi juga bagi kebahagiaan warga. I feel joy every time I got to do this, because this is one way we could give back to the communities. I've met a couple of people that they might be going through a tough situation, and they may be in the situation where they can't afford a Christmas tree. So by us giving a Christmas tree, brings a blessing and happiness to their house. Sejumlah karyawan perusahaan ini tahu betul rasanya menghadapi kondisi yang sulit, karena mereka pernah menghadapinya. Due to the COVID-19, I lost my job at a restaurant and I experienced homelessness. I want to be able to help other young men and kind of show them the different steps and stuff to get out of homelessness, get back to work and be able to have your own place. Harga pohon Natal seperti ini di pasar adalah sekitar $100 atau sekitar $1,5 juta. Dan karyawan Active Recycling bisa membagikan sekitar 100 pohon setiap hari. It smells like Christmas because it does. The trees smell good. They're fresh and they smell good. Just to be happy for the holidays. Just to be happy. Dan bagi warga yang mendapatkan pohon Natal ini, merasakan kegembiraan dan kebahagiaan meski hanya sejenak adalah inti dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, itu tadi sebuah konsep yang sangat menarik pemirsa, karena tidak hanya ramah lingkungan dengan menukarkan sampah daur ulang menjadi pohon Natal, tapi juga bisa berbagi kebahagiaan. Nah, ini merupakan sebuah konsep tradisi yang dijalankan di mana-mana selama Natal, terutama juga di Gedung Putih ya, yang setiap Natal itu selalu siap dengan dekorasi Natalnya. Ya, benar sekali, karena Gedung Putih tahun ini sebenarnya mengundang ribuan orang untuk menjadi sukarelawan menghias dekorasi Natal di Gedung Putih. Namun hanya sekitar 300-an orang yang terpilih untuk menjadi relawan tahun ini menghias berbagai hiasan-hiasan di setiap sudut Gedung Putih. Hiasannya seperti apa? Kita lihat dalam liputan berikut. Gedung Putih dipenuhi pernak-pernik sukacita selama Natal dan itu berkat ratusan sukarelawan yang mendekorasi kediaman presiden ini. Ribuan orang mendaftar, namun hanya 300 orang beruntung dan terpilih. Our volunteers are selected for, some for their talent, some for, for the essays that they write, to people that come from across America that aren't necessarily designers, right? They're military spouses, or their housewives. This year I feel like we had a lot of educators. Ibu negara Jill Biden memilih tema tahun ini, keajaiban, kegembiraan, dan liburan seperti yang dialami anak-anak. Para relawan juga merasakan hal tersebut. And after years of being on the other side of the gate, seeing this beautiful house, I just had this moment where it just filled me with such gratitude. As an American citizen, as an immigrant as well, you always look at the White House and think, oh my God, this is, such a wonderful place. Maybe thinking that it's unattainable, and being here is so special for me. Namun, setelah mereka melewati kegembiraan berada di Gedung Putih, para sukarelawan langsung bekerja mendekorasi selama pekan Thanksgiving. There's a couple of days that are spent in another location prepping all the crafts. It looks so polished and beautiful now when you see it, but what I love about it is that everything starts with sheets of paper and glue sticks and scissors and ribbon. Everyone would look at the White House and think, oh my God, everything's, so perfect, and there's so much detail, so much crafting that goes into the decorations. Some people that were, specifically decorating the trees. And then we also had some people that were kind of doing the building and the heavy lifting. Para sukarelawan mengatakan bahwa mereka akan mengingat rasa persahabatan dan pencapaian yang mereka rasakan
saat mendekorasi Gedung Putih untuk libur akhir tahun. I feel like we're so divided now, but what I found so special was that we're more alike than we think. Beberapa sukarelawan telah mendekorasi Gedung Putih sebelumnya dan berharap dapat merasakan keajaiban liburan ini kembali. Dekorasi Natal yang melibatkan masyarakat memang sudah menjadi tradisi di Amerika Serikat. Pohon Natal di depan Gedung Kongres AS yang ada di belakang saya ini didatangkan langsung dari Taman Nasional Monongahela di West Virginia. Sementara ornamen-ornamennya melambangkan West Virginia dan dibuat oleh penduduk negara bagian tersebut. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Keajaiban, kegembiraan, dan liburan Natal menjadi tema dekorasi untuk Natal di Gedung Putih tahun ini. Bayangkan aja ada 98 pohon Natal tadi. Wah. Ada sekitar 33.000 ornamen dan juga sekitar 22.000 hiasan lainnya. Dan banyak lagi juga ada 4.500 pita-pita. Itu banyak sekali. Belum lagi lilinnya ada 350. Iya, ini semua dikerjakan oleh 300-an relawan dari seluruh Amerika tadi, pemirsa. Kalau misalnya saya bisa punya kesempatan untuk jadi relawan itu, senang mungkin nggak mau pulang saya. Tapi buat saya yang menarik itu tadi gingerbread, White House. Kira-kira bisa dimakan nggak ya? Aduh, jiwa berbentuk foodie, White House ya. Langsung curious, iya. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana. Merry Christmas dari Reportase Weekend. Pemirsa, masih dari VOA di Washington bersama Reportase Weekend kali ini. Dan kalau tadi Natal tuh banyak sekali sebenarnya menu-menu yang dihidangkan. Seperti Natal biasanya kan pasti ada hidangannya dimakan bersama keluarga. Di sini ada tradisi contohnya kalkun ataupun juga steak ataupun juga barbecue. Macam-macam. Tapi biasanya memang disamakan juga. Kadang-kadang sudah bosan nggak sih untuk memakan makanan hal seperti itu pada masa liburan? Pilihan lainnya pasti ada ya? Dong, makanan Asia gitu. Iya, banyak sekali yang mencari atau mencari tempat-tempat restoran lain, terutama contohnya adalah menu untuk kuliner Asia. Betul. Nah, kita sekarang mau mengajak pemirsa untuk berkunjung ke Laramie di negara bagian Wyoming. Di sana rupanya ada 2 restoran sushi milik diaspora Indonesia. Nah, ini 2 restoran bertema sama, menghidangkan hal yang serupa, dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Kira-kira mereka saingan nggak sih? Yuk langsung aja kita ikuti liputannya berikut ini. Di kota kecil Laramie, negara bagian Wyoming yang populasinya sekitar 31.000 orang, ada 2 restoran sushi yang pemiliknya orang Indonesia. Ada Bejo 2 Sushi and Ramen yang dibuka tahun 2022, dan ada Nico Sushi and Steak yang dibuka tahun 2014. Meski sama-sama jualan sushi, mereka punya menu spesial yang berbeda. Yang membedakan sih ada ramen sama ada poke bowl. Indomie jadi menu yang populer di sini. Kalau ramen-ramen kan ada kuahnya itu, jadi kita kasih menu yang nggak pakai kuah gitu. Spesialtinya cuma makanan Jepang, makanan khas Jepang. Jadi kita punya sushi, ada hibachi, kemudian ada kayak sup juga, udon sup. Karena saya 20 tahun di masakan Jepang, ada spesialtinya di sana. Seno mengaku memilih kota Laramie untuk membuka bisnisnya setelah mempertimbangkan biaya dan kompetisi. Saya dulunya di Denver, ke Colorado, itu restoran sushi sudah banyak. Jadi kompetisinya juga lebih tinggi dibandingkan di Laramie. Dan untuk memulai usaha baru, usaha pertama itu juga kan modalnya juga cukup besar kalau saya buka di Denver. Bandingin sama Laramie, Laramie jauh lebih murah. Andri juga katakan kompetisi yang sedikit membuatnya tertarik membuka bisnis di Laramie. Masyarakat Amerika kan kalau mereka selalu beli makan gitu daripada kayak masyarakat Indonesia yang selalu masak sendiri gitu. Ya.
Lebih sering jajan ya Iya, lebih sering jajan. Kota Laramie dikenal sebagai kota pelajar di negara bagian ini karena ada University of Wyoming yang punya sekitar 11.000 mahasiswa. Para mahasiswa tersebutlah yang menjadi target pasar kedua restoran sushi ini. Nikko Sushi yang lokasinya tepat di seberang kampus juga punya kontrak dengan kampus University of Wyoming. Nikko menjual produknya di dalam kampus yang dibuat segar setiap hari Senin sampai Jumat. Dan kemudian setiap ada event olahraga seperti American football, itu kita punya tempat untuk berjualan di sana. Restoran Nikko juga mempekerjakan beberapa mahasiswa University of Wyoming secara paruh waktu. Sementara mayoritas pekerja di Bejo 2 adalah orang Indonesia. Kebanyakan asal Indonesia semua. Ada berapa? Ada 9. 9 yang asal Indonesia? Iya. Udah termasuk Andrea atau belum? Udah termasuk. Udah termasuk. Ada 2 orang Mexican sama 1 part-time orang bule. Restoran ini dapat nama Bejo 2 karena bekerja sama dengan restoran Bejo yang berlokasi di kota Cheyenne, negara bagian Wyoming, sekitar 80 km dari Laramie. Kedua restoran ini juga terus mengembangkan model bisnisnya. Selain menjual sushi di restoran dan kampus, Nikko juga menitipkan jualannya di toko makanan organik di pusat kota Laramie. Dan Bejo 2 baru-baru ini mendapatkan order catering. Sama-sama asal Indonesia dan jualan sushi di kota kecil Amerika ini, apakah Seno dan Andri merasa kompetitif? Kalau saya pribadi sih nggak ada sama sekali. Malah kayak kita saling-saling komunikasi gitu. Kayak di sana kekurangan apa atau di sini kemarin kayak bahan buat sushinya urgent habis gitu. Kita ngambil dari sana gitu. Malah saling iya. Saling membantu ya? Saling membantu ya. Sebenarnya ada, karena ya kan makanannya mirip sama ya. Jadi kita di sini kan community kecil. Tapi dari bisnis saya sendiri agak berbeda sini. Target marketnya saya spesifik ke dalam kampus. Kita selalu terbuka dengan adanya kompetisi. Kompetisi selalu membawa pilihan yang baik buat konsumen, buat kita juga harus lebih baik lagi. Dari Laramie, Wyoming, Naras Prameswari, Rere Wahyudi, VOA. Waduh, persaingan tuh memang lucu sekali ya, apalagi yang ada di kota kecil seperti Laramie, Wyoming tadi. Tapi baguslah mereka ini ya, rukun, tetap rukun. Ya, menarik sekali melihat tempat tadi. Dan namanya tadi simple ya, Restoran Bejo 2. Ya. Karena restoran pertamanya adalah Bejo. Iya. Kalau yang ketiga mungkin Bejo 3. Waduh, sukses terus untuk Mas Andriono dan juga Mas Seno. Sukses untuk restorannya masing-masing. Dan semoga bisa mengangkat entrepreneurship dan juga UMKM di kota Laramie. Dan pemirsa, senang sekali Reportase Weekend sudah menemani Anda selama 30 menit di akhir pekan ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Kami tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Dari studio VOA di Washington DC, tidak lupa kami ucapkan Selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Stay safe and stay healthy pemirsa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.